Ya Helmut, dalam sidang lanjutan peninjauan kembali ke-6 terpidana dalam kasus tewasnya Vina dan Eki di 2016 di Cirebon. Ini kami masih menunggu mulainya sidang, namun kami sudah bersama tim kuasa hukum dari tim Pradi begitu ya. Ini selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Ada Ruli, ada Jutek di sini yang hebat-hebat. Ya di sini ada ketua tim kuasa hukum dari para terpidana, Pak Oto Hasibuan. Bagaimana Pak untuk hadir lagi kembali menilik kasus ini seperti apa Pak? Ya, pertama-tama saya harus terima kasih dulu, ucap terima kasih kepada Majelis Hakim ya, karena mengabulkan permohonan kita untuk melakukan pemeriksaan setempat. Ya, jarang-jarang memang seperti ini, tapi kelihatannya majelisnya luar biasa. Kita diberikan kesempatan nanti habis persidangan di tengah hari nanti ya, kita akan melakukan pemeriksaan persidangan di tempat kejadian-kejadian itu. Sehingga dengan ada di tempat itu nanti kita akan tahu fakta yang sebenarnya, jarak pandang yang dipersoalkan, apakah ada kemungkinannya dari peristiwa pembunuhan dibawa ke flyover, dibawa balik lagi, itu kan bisa diperhitungkan berapa menit dan sebagainya. Jadi kita akan membuktikan ini dengan pembuktian scientific investigation lah, ya kan? Nah, kedua juga puji Tuhan bahwa hari ini kami akan menghadirkan Rismond Syanipar sebagai ahli kita yang kemarin telah disetujui oleh Majelis Hakim untuk diminta akan kesediaannya untuk melakukan ekstraksi atas HP percakapan antara Widi dan Vina. Ya, nah ini terus terang aja bahwa luar biasa kali ini kita berhasil mengekstraksi karena ini bukti-bukti saintifik yang tidak bisa dibantah. Ada percakapan antara Widi dengan Vina, ya. Terakhirnya itu yang ada percakapan itu dan SMS ya, itu 22.14. Padahal dari fakta-fakta di persidangan bahkan di putusan hakim pun dikatakan polisi sudah ada di tempat kejadian itu pada jam 22.30. Jadi selisihnya itu hanya 16 menit. Sehingga kita melihat bagaimana bisa mungkin bisa terjadi polisi sudah ada di sana 20.30 peristiwa Vina masih melakukan percakapan. Jadi nggak mungkin ada dalam waktu 16 menit itu terjadi pembunuhan kemudian polisi datang. Itu satu bukti. Nah, dari dakwaan jaksa itu peristiwa itu dikatakan kejadian itu mulai dari jam 21.15. Jadi artinya kalau dari dakwaan dikatakan jam 21.15 sudah terjadi peristiwa pembunuhan itu mulai ditabrak, dipukul sebagainya. Bagaimana mungkin jam 21.15 sudah kejadian padahal jam 22.14 Vina masih bercakap-cakap. Jadi ini fakta bahwa fakta itu tidak benar gitu. Jadi oleh karena itu kami mudah-mudahan nanti kita dengarkan bersama di dalam persidangan ini Rismond Syanipar akan bisa membuka kasus ini. Kita sudah siapkan layarnya, sudah siap ya. Sudah Pak. Sudah siap layarnya, nanti kita bisa nonton bagaimana kejadian itu. Jadi ini salah satu persidangan yang betul-betul terjadi di Indonesia ini yang bisa berhasil kita buktikan seperti ini. Ini pertama kali ya. Banyak hal-hal yang saintifik kita ajukan, tapi mengenai hal ini, scientific evidence ini bisa kita buktikan. Mudah-mudahan ini menjadi awal baru, babak baru dalam penegakan hukum kita. Dengan kesempatan yang diberikan oleh hakim, maka hakim-hakim yang lain pun akan berani membuka seperti ini demi terbuktinya kebenaran yang material. Gitu. Pak, berarti bukti chat dari ekstraksi HP Widi ini akan ditampilkan begitu secara terbuka percakapan dengan Vina? Ya, jadi ada call, ada panggilan yang tidak terjawab dan di situ ada jamnya. Ada juga SMS yang disampaikan antara Widi dan Vina. Ya, dari Vina juga ada. Jadi bukan hanya bukan dari Widi saja, tapi dari Vina ke Widi ada. Artinya Vina kan masih hidup berkomunikasi pada jam itu. Padahal dikatakan peristiwa terjadi pembunuhan itu mulai jam 21.15. Ya kan? Itu dimulainya padahal 22.14 masih hidup. Jadi nggak mungkin ada peristiwa pembunuhan itu gitu loh. Selain mengkonfirmasi jam yang agak rancu begitu ya, ini akan ada bukti apa lagi Pak? Bukti-bukti baru apa lagi di percakapan Widi dengan Vina? Nanti kita akan lihat di percakapan itu ya. Kalau di percakapan itu saya melihat ada bukti yang baru di percakapan itu. Dikatakan bahwa sebenarnya waktu itu ada Vina mengajak untuk minum-minum.
minum-minum di tempat ekstasi. STC ini maksudnya adalah kelompok klub motor. Jadi terkonfirmasi ini dengan keterangan daripada Widi yang Arta ya, yang mengatakan minum-minum segalanya itu. Jadi terkonfirmasi gitu loh. Jadi saya kira ini betul-betul terhubung, terkait dan bersesuaian. Nah, ini kan terkonfirmasi bersesuaian semua keterangan para saksi yang mengatakan kita minum-minum dulu pada waktu itu sebelum si Egy-nya pergi, dia udah minum dulu, ada minum obat dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini, di dalam ekstraksi ini terlihat itu dia mengajak minum-minum ke kumpul-kumpul nanti rame yuk dengan STC. Nah, itu. Jadi saya kira ini akan membuka mata kita ya kepada masyarakat akan mengetahui, dan saya harus mengatakan bahwa dengan adanya persetujuan hakim untuk meminta yang permintaan mengabulkan permintaan kami agar Rismon membuka itu satu kemajuan yang luar biasa. Mudah-mudahan hakim-hakim lain di negeri kita ini bersedia seperti ini. Karena apa? Ya, terus terang aja hukum acara pidana kita ini kan tidak berpihak kepada rakyat, khususnya kepada para terdakwa. Bukan hanya di sini saja, dimanapun. Karena apa? Akses kepada barang bukti itu kita lemah sekali. Semua barang bukti dikuasai oleh jaksa. Dia yang menguasai, dia yang memeriksa, dia yang mengetahui kebenarannya. Kita nggak pernah diberikan kesempatan untuk menguji bukti itu. Nggak pernah. Jadi seperti ini, kita nggak pernah. Jadi seharusnya kalau yang fair, kalau ada bukti handphonenya Vina, itu sebenarnya harus diberikan juga kepada kita untuk bisa membuktikan apa isi percakapan itu. Tapi ini adalah di tangan jaksa semua. Nah, ini yang menurut kita hukumnya ini tidak adil. Sejak dimulai persidangan sudah jelas tidak lagi hukum itu sudah timpang. Nah, ini yang kita perjuangkan nanti dalam hukum acara pidana, kalau boleh akses kepada barang bukti itu bisa diberikan secara seimbang. Sehingga akses kepada keadilan bagi rakyat yang tidak mampu atau rakyat atau terdakwa itu juga diberikan secara seimbang. Dalam contoh perkara narkoba umpamanya, kalau di jaksanya mengatakan ini adalah sabu, ya kan? Dengan adanya bukti-bukti pemeriksaan laboratorium yang mereka sendiri buat, saya nggak bisa kontes apakah itu betul sabu atau tidak. Kan semestinya saya harus boleh kontes dong. Betul nggak sabu itu? Betul nggak itu adalah narkoba? Nah, ini nggak bisa selama ini. Nah, hari ini kita beruntung hakimnya membuka itu. Sebab kalau kami mengambil barang bukti tanpa izin daripada hakim, pasti ini kan barang buktinya ini nanti tidak sah. Karena ini alat elektronik. Jadi di dalam hukumnya kan kalau di dalam Perkap Kapolri pun dikatakan kalau mengambil suatu barang bukti, rekaman dan sebagainya, itu dilakukan oleh penyidik yang sah. Kami tidak berhak. Nah, itu sebabnya kemarin tim kita sudah meminta kepada hakim agar diberikan buat penetapan kemarinnya agar boleh dilakukan. Nah, dengan adanya penetapan dari hakim bahwa ekstraksi ini bisa dilakukan oleh Rismon, maka menjadi dokumen yang sempurna, dokumen yang sah, legal. Nah, hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan bahwa barang ini bukan kami dapat di tengah jalan, bahwa pemeriksaan itu bukan dilakukan orang tidak besar, tapi seorang ahli untuk itu. Nah, itulah nanti yang akan kita tampilkan. Ya, mudah-mudahan nanti kita lihat, mudah-mudahan ini akan bisa menggugah dan meyakinkan majelis hakim di Mahkamah Agung, dan juga tentunya majelis hakim di sini juga mudah-mudahan dapat memberikan pendapat kepada Mahkamah Agung tentang hasil daripada pemeriksaan ini. Baik, terkait pemeriksaan setempat yang akan dilakukan di TKP jam 14 mendatang ya. Ini apa ada saksi-saksi atau hanya olah TKP saja, Pak? Ini sidangnya itu sidang di tempat. Jadi bukan olah TKP, bukan rekonstruksi, tapi sidang di tempat yang tentunya akan merekonstruksi semua kejadian-kejadian yang ada dalam kasus ini. Sehingga selama ini ada yang mengatakan nggak mungkin jarak pandangnya 20 meter bisa terlihat. Ya, nggak mungkin bahwa jaraknya contohnya ada yang mengatakan 100 meter, tadi ada yang mengatakan 1 kilometer. Itu nanti akan terlihat di sana. Jadi nanti hakim kan akan melihat. Logika di dalam hukum juga kan ada rasionya kan, ada bukti bersesuaian nggak kata-kata mereka itu.
Jadi tidak lagi hanya dalam kata-kata, tidak lagi hanya dalam tulisan, tapi terlihat secara nyata apa yang terjadi sesungguhnya. Satu contoh umpamanya, kan di dalam perkara ini kan dikatakan kan ditabrak dulu, ya, si Eki sama si Vinanya, kecelakaan ditabrak. Setelah itu jatuh, dibawa ke tempat lokasi tanah kosong, ya kan? Dari tanah kosong kemudian di tanah kosong kemudian dibunuh. Setelah bunuh, dibawa lagi mayatnya ke flyover. Nah, kan kita bisa lihat, mungkin nggak kejadian itu, berapa lama mereka bisa membawa itu. Ya, nah memang sebenarnya tadinya lebih baik kalau persidangan itu dilakukan pada jam malam hari, persis jam kejadian. Tapi alasan keamanan saya pikir itu juga tidak. Tapi dengan siang hari pun bisa terlihat, ya. Sehingga cerita-cerita daripada saksi-saksi itu benar nggak, ada warungnya di mana, jarak warungnya itu benar atau tidak, dia duduk di mana pada waktu kejadian, dia melihat dari mana, itu terlihat secara sempurna. Jadi harapan kita dengan persidangan di tempat ini, kita akan melihat fakta-fakta ini, dan ini kita harapkan bisa meyakinkan majelis, baik di hakim majelis di sini yang memberikan pendapat, terutama hakim Mahkamah Agungnya nanti. Dengan dikabulkannya pemeriksaan setempat oleh majelis hakim nih Bang, nampaknya makin optimis ya akan diterima ini permohonan di MA. Ya tentu saya terus terang aja saya harus objektif ya, saya harus menguji hakimnya. Ya kalau tidak kami juga ngomong, tapi saya menguji keberanian hakim, ya, hakim di Cirebon ini pertama membuat penetapan agar diperiksa handphonenya Widi, distraksi oleh Risman Syanipar. Itu adalah satu kemajuan luar biasa. Itu pertama. Kedua, mengabulkan permohonan kami agar dilakukan sidang setempat. Itu juga suatu keputusan yang luar biasa. Artinya kami melihat bahwa hakim di sini ingin membuka semua apa adanya secara terbuka. Ya, ini keberanian nih. Jadi bayangkan dari Pengadilan Negeri Cirebon, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta, timbul harapan. Ya. Harapan kita bahwa keadilan itu mulai tercapai. Harapannya. Apakah nanti dikabulkan? Nanti kita lihat. Tapi ada harapan, akses itu mulai terbuka. Dan ini menjadi contoh buat hakim-hakim menurut saya di pengadilan manapun agar sungguh-sungguh memberikan kesempatan itu untuk menerobos ketidakadilan di dalam hukum yang selama ini hanya memberikan kekuasaan penuh kepada jaksa untuk menguasai barang bukti. Ya kan? Sekali lagi saya katakan, barang bukti itu ada di tangan jaksa semua. Kita mintanya juga samurai di mana, ini tentang jaksa. Ya kan? HP-nya Vina di tangan jaksa. Ya kita nggak bisa dapat akses. Jadi nggak ada akses kan dalam hukum itu kan. Nah tapi hakim membuka akses itu. Nah ini harapan kami. Ini kemajuan betul dalam hukum acara kita ini. Saya tekankan ini kemajuan luar biasa dari Pengadilan Negeri Cirebon. Dan itu harus dipuji dan didukung oleh Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Oto, Bang Jutek, Bang Ruli, dan semua tim kuasa hukum dari Pradi. Dan ini pemirsa, sidang akan dimulai sebentar lagi pemirsa. Kami akan sama-sama memantau. Sementara selain tim kuasa hukum, ini ke-6 terpidana juga sudah hadir di Pengadilan Negeri Cirebon yang nanti juga akan dihadirkan di ruang sidang Cakra begitu ya. Selain itu kami juga menunggu kehadiran jaksa dan juga majelis hakim untuk segera memulai sidang lanjutan peninjauan kembali ke-6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio Helmut. Baik, terima kasih jurnalis NTV Elisa Sinaga melaporkan langsung.